Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MTS kelas 8? Berjumpa lagi dengan Bapak. Ini materi pertama kali di bab 2 bahasa Inggris ya, yang kalian bisa lihat di LKS-nya di halaman 2. Chapternya judulnya My Uncle is a Zookeeper ya. Baiklah. KD di bab ini yaitu terkait ya informasi keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, kita akan belajar mengenai present tense ya, mengenai present tense. Baik, kita lanjutkan. Ya, di slide yang kedua. Kapan digunakan ya? Present tense itu kita gunakan kalau misalkan dalam kondisi atau menjelaskan kegiatan yang mempunyai jadwal tetap ya. Misalkan ini nih kereta datang setiap jam 2 atau upacara bendera dimulai jam 7 pagi. Intinya setiap kegiatan yang kita lakukan secara rutin ya. Fix waktunya tertentu dan sudah ditentukan sebelumnya ya. Baik, kemudian kapan digunakan juga present tense itu ketika kegiatannya yang kita lakukan setiap hari, ya. Misalkan saya pergi ke sekolah setiap hari, atau Bapak selalu minum kopi setiap hari, atau Muslim sholat 5 waktu dalam satu hari. Ini kegiatan ini kita lakukan setiap hari, jadi ada periodically-nya ya. Misalkan kita lakukan sholat Jumat seminggu sekali, seperti itu. Jadi hampir sama dengan yang Bapak jelaskan di awal tadi ya, yang ini, bahwa jadwalnya sudah ditentukan. Ya, oke, kapan kita menggunakan present tense? Ketika kita ingin menjelaskan fakta atau kenyataan yang tidak terbantahkan. Misalkan saya mempunyai satu adik, atau bulan berputar mengelilingi bumi, kemudian ayah saya seorang pilot. Jadi itulah ya kalimat-kalimat, jenis-jenis kalimat present tense. Jadi sebelum kita memahami bagaimana membuat kalimat present tense itu, kita mesti tahu kalimat present tense itu seperti apa. Nah, kalimat present tense itu adalah seperti ini, kalimat-kalimat yang biasanya berisi jadwal yang tetap, kemudian kalimat juga yang berisi kegiatan rutin ya, atau kalimat-kalimat yang menjelaskan mengenai fakta atau kenyataan yang tidak terbantahkan. Nah, itu kita namakan present tense yang akan kita pelajari di bab ini ya. Kita teruskan. Kemudian bagaimana cara membuat kalimatnya ya? Bagaimana cara membuat kalimat present tense ini? Secara umum kita mesti paham dulu bahwa pola kalimat bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia ya. Jadi pola kalimatnya susunannya mesti subjek dulu, kemudian kata kerja, kemudian objek. Ya. Nah, ini pola kalimatnya. Oke, kemudian kita masih mengetahui juga subjek yang biasanya digunakan. Nah, kalau ini kata ganti ya. Misalkan I, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti benda. Nah, ini kita mesti paham juga. Kemudian yang selanjutnya ada juga subjeknya yang merupakan gabungan ya. Jamak, misalkan my father and I, bapak saya dan saya, my mother and her sister, ya, ibu saya dan kakak perempuannya, the children, anak-anak, the student, siswa. Nah, ini subjek ya, subjek gabungan atau subjek jamak. Nah, ini verbal action ya, verbal tadi ya. Verbal action itu adalah yang menunjukkan, kata kerja yang menunjukkan kegiatan seperti minum, membaca, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Nah, di bahasa Inggris ada kata kerja juga. Kata kerja ini bukan action verb ya, tapi verbal to be atau yang bisa disebut juga linking verb atau verb penghubung. Ya, misalkan am,
ya, am, is, are, seperti itu. Nah, ini berfungsi sebagai verb penghubung. Ya, nanti kita akan lebih paham. Nah, misalkan seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, kalimat di bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua bagian ya. Menjadi dua bagian. Oke, pertama itu kalimat yang kita sebut dengan kalimat nominal. Ya, kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Itu kalimat yang tidak menggunakan kata-kata atau verbal action di dalamnya. Jadi ini masih berupa kalimat tapi tidak ada kata kerja tindakan di dalamnya. Misalkan saya siswa, misalkan ini ya, saya siswa MTS Persis Serang. Nah, saya siswa MTS Persis Serang. Ini merupakan kalimat ya, ada subjek ya, ada subjek yaitu saya, kemudian siswa MTS Persis Serang. Seperti itu. Contoh yang lainnya, saya seorang pelajar. Saya seorang pelajar. Ini juga merupakan kalimat nominal. Kalimat yang tidak menggunakan verbal action di dalamnya. Adik saya gemuk. Nah, ini juga sama ya, nominal. Kakak saya pintar. Ini juga kalimat nominal. Jadi kalimat-kalimat ini tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan kata kerja di dalamnya. Jadi tidak ada action verb. Lain halnya untuk yang nomor 2 ya, untuk yang nomor 2 coba kalian perhatikan kalimat verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja atau verbal action. Saya belajar di MTS Persis Serang. Nah, kalian perhatikan ini merupakan kalimat verbal karena apa? Di dalam kalimat ini ada action verb atau kata kerja action. Yang mana? Ya ini ya, yang belajar. Kemudian contoh yang kedua, saya membaca buku sejarah setiap hari. Nah, ini pun kalimat verbal karena ada action verb yaitu membaca ya. Kemudian contoh yang terakhir, paman saya dan saya selalu berolahraga setiap minggu. Nah, ini juga kalimat verbal karena ada kata action verb yaitu berolahraga ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, berikut ini Bapak akan meminta kalian untuk coba mengecek, tentukan ya kalimat mana yang termasuk kalimat nominal dan kalimat verbal. Coba kalian perhatikan kalimatnya di sini. Mr. John seorang guru. Mr. John seorang guru. Nah, ini kalimat nominal atau verbal? Kalimat nominal karena tidak ada action verb di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan. Dia mengajar bahasa Inggris. Nah, kalimat ini merupakan kalimat nominal atau verbal? Kalimat verbal. Kenapa? Karena ada action verb yaitu mengajar ya, yang ini action verbnya. Oke, kemudian dia selalu pergi lebih pagi setiap hari. Oke, ya. Dia selalu pergi lebih pagi setiap hari. Kalimat verbal atau nominal? Kalimat verbal ya. Kalimat verbal pasti ya karena ada kalimat pergi ya. Pergi adalah action verb. Lanjutkan. Dia seorang guru yang disiplin. Dia seorang guru yang disiplin. Nah, ini kalimat nominal atau verbal? Kalimat nominal karena di kalimat dia seorang guru yang disiplin tidak ada kata kerja atau tidak ada action verb. Kemudian kita lanjutkan, istrinya juga seorang guru. Istrinya juga seorang guru. Ya, sudah bisa kalian tebak ya, ini kalimat nominal. Yang terakhir, mereka memiliki 2 anak laki-laki. Nah, ini kalimat verbal atau nominal? Verbal, karena ada action verb yaitu memiliki. Ya, ini action verbnya ini. Ini memiliki ya tulisannya, maaf salah. Nah, setelah kalian paham membedakan mana kalimat nominal, mana kalimat verbal, kemudian Bapak harap juga kalian sudah paham kalimat-kalimat mana yang menunjukkan penggunaan present tense, yaitu yang menjelaskan apa tadi?
ya, menjelaskan kegiatan rutin, ya, kemudian menjelaskan jadwal yang sudah tetap atau kebenaran yang tidak terbantahkan, ya. Jadi setelah kalian paham present tense-nya itu fungsinya apa, kapan kita gunakan, dan kalimat mana yang termasuk verba dan nominal, maka selanjutnya adalah kita akan fokus ke kalimat nominal dulu ya. Fokus ke kalimat nominal dulu, kita akan lebih mendalam lagi bagaimana cara memahami pembentukan kalimat nominal atau kalimat present tense yang tidak mempunyai kata kerja action. Ya, baik, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Tolong kalian tetap fokus ya. Baiklah. Nah, kalimat nominal positif. Oke. Menggunakan to be ya. Menggunakan to be. Menggunakan to be berubah sesuai dengan subjeknya. Oke, jadi kalau kita ingin menggunakan atau menjelaskan fakta nih misalkan, dan kebetulan kalimat yang akan kita gunakan nggak ada action verb-nya, maka kita akan membentuk kalimat nominal. Wajib menggunakan to be. To be itu yang ini nih ya. To be. To be itu disebut juga sebagai kata kerja bantu atau disebut juga linking verb, banyak istilahnya. Cuman kita lebih mengenalnya dengan to be. Nah, penggunaan to be itu sesuai dengan subjeknya. Kalau I itu subjek to be-nya adalah am, ya. Kalau you itu to be-nya adalah are. Kalau she, he, it, ini cat ya, cat itu it, binatang kan. Itu to be-nya adalah is. Kemudian we, they, to be-nya adalah are. Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. I am smart student. Saya seorang murid yang pintar. Nah, maka setelah subjeknya ya, setelah subjek ini wajib menggunakan to be. Ya, ini wajib. Kemudian you are nice person. Kamu adalah orang yang baik. Nah, you are nice person. Kamu orang yang baik. Ya, jadi to be-nya harus atau wajib digunakan. Dalam hal ini, to be ini bisa berarti adalah ya. Bisa berarti adalah. Misalkan kamu adalah, cuman kurang familiar atau kurang keseharian memangnya, tapi kita untuk memahaminya kita bisa pahami ini sebagai adalah. She is smart girl. Dia adalah apa? She is smart girl. Dia adalah murid yang pandai atau gadis yang pandai. He is smart boy. Dia adalah laki-laki yang pintar. Oke, cat kucing. Cat is cute. Cute, maaf ini salah ya, maksudnya ada di sini ya, maksudnya ada tulisannya, maaf. Oke, kucing itu lucu. We are from Indonesia. Kami adalah dari Indonesia. We subjeknya, are sebagai to be-nya ya, wajib ada. Kemudian they are college student, mereka adalah mahasiswa. Nah, penggunaan to be ini harus ada ya. Bapak tekankan sekali lagi, kita ingin menggunakan membentuk kalimat nominal harus ada to be. Oke? Paham ya? Oke, ya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bagaimana kalimat nominal negatif? Kalau tadi kan kalimat nominal positif itu kita tinggal tambahkan to be ini setelah subjek ya. Bagaimana kalau membentuk kalimat negatifnya? Kalau kalimat negatif itu kalimat yang tidak penolakan, negatif ya. Misalkan ini nih. I am a smart student. I'm not smart student. Saya bukan siswa yang pintar. Ini kalau kita perhatiin nih ya, kalau untuk membentuk kalimat negatif itu kita tinggal tambahkan not saja di depan to be-nya. Ya. Coba kita perhatikan, ini tinggal ditambahkan not saja di depan to be-nya. Seperti ini nih ya. Maka ini membuat atau membentuk pemahaman bukan atau tidak. Nah, kita perhatikan. Nah, is not ya. Kalau di extraction seperti ini, isn't ya. Nah, kalau di halaman LKS kalian itu ada di halaman 3 ya. Ada di halaman 3 itu
bagaimana membentuk kalimat negatifnya ya bersama construction-nya atau singkatannya. Is not disingkat jadi isn't ya. Is not, isn't, are not, aren't ya, seperti ini, aren't. Oke. Jadi ini kalimat penolakan. Misalkan kalau tadi saya murid yang pintar, kalau kita menolak saya bukan murid yang pintar, jadi tinggal tambahin not aja. I'm not smart student. Kalau misalkan tadi positifnya you are nice person, kamu orang yang baik. Tapi kalau kalimat penolakannya kamu bukan orang yang baik, tinggal ditambahin not aja. You are not atau aren't nice person dan lain. Seterusnya, ya. Gimana, mudah kan? Oke. Oke, kemudian lanjut ke slide berikutnya juga. Bagaimana sekarang kalau kita membentuk kalimat tanya dari kalimat nominal tadi? Gampang ya. Kalau kalimat tanya itu kita tinggal kedepankan posisi to be-nya. Ya. Kita nanya, kita mau bikin kalimat tanya. Kamu murid yang pintar? Apa kamu murid yang pintar? Seperti itu. Apakah kamu murid yang pintar? Nah, are you smart student? Kamu murid yang pintar. Is he nice person? Apakah dia orang yang baik? Is he smart girl? Apakah dia gadis yang pintar? Are we late? Apakah kita telat? Are they college student? Apakah mereka mahasiswa? Mudah, jadi penempatannya tinggal menuliskan to be, ya, tentu sesuai dengan subjeknya di depan subjeknya langsung seperti ini. Mudah ya, tinggal dibulak-balik aja sih sebenarnya. Oke. Kemudian selanjutnya. Nah, oke, ini Bapak akan memberikan kalian latihan ya. Memberikan kalian latihan. Oke. Di slide selanjutnya. Terjemahkan kalimat nominal di bawah ini, lalu bentuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Nah, kita coba bikin kalimat sekarang nih. Oke, kalimat yang Bapak minta kalian terjemahkan adalah Mr. John seorang guru. Nah, kalimat positifnya Mr. John is a teacher. Mudah ya? Kenapa kita memakai is? Karena subjeknya Mr. John. Mr. John itu ya he ya, dia laki-laki, oleh karena itu menggunakan is ya. Nah, sekarang coba bentuk kalimat negatifnya. Sudah? Kalimat negatifnya berarti penolakan ya. Mr. John bukan seorang guru. Bagaimana? Coba kita lihat jawaban kamu. Iya, betul ya. Nah, sekarang coba buat kalimat tanya. Apakah Mr. John seorang guru? Bagaimana? Oke, coba kita cek ya. Iya, betul. Oke. Seperti itu ya. Jadi mudah sekali. Oke, kesimpulannya adalah bahwa present tense itu digunakan untuk apa tadi? Untuk menjelaskan fakta yang tidak terbantahkan ya. Bapak akan tulis di sini. Bahwa present tense adalah menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan. Itu satu. Kemudian kegiatan rutin ya. Kegiatan rutinitas sehari-hari ya yang kita lakukan sehari-hari. Dan yang terakhir present tense juga menyatakan kegiatan yang sudah terjadwal. Yang sudah terjadwal. Oke, bagaimana? Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa kalimat itu dibagi dua, ya. Satu kalimat verbal, ya. Kalimat di mana yang ada verbal action di dalamnya, ada verbal action. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah kalimat nominal atau kalimat yang tidak mempunyai verbal action di dalamnya, ya. Oke, untuk membuat kalimat nominal, Bapak ambil kesimpulan sekarang ya. Membuat kalimat nominal harus menggunakan to be ya. To be penggunaannya disesuaikan dengan subjeknya. I to be-nya apa? Misalkan kita langsung buat kalimat ya. Misalkan saya seorang guru. I to be-nya apa? Am a teacher ya. Oke, seperti ini ya. Atau misalkan kan ini sudah ada contohnya. Kita misalkan I'm a gardener. Saya seorang kebun atau petani. I titik-titik apa? Gardener ya.
Coba isi kalian to be-nya yang benar yang mana? I apa? Am. Ya, good. I'm a gardener. Oke, saya bukan seorang petani. Misalkan I am not a gardener. Seperti itu. Betul. Dan yang terakhir, apakah kamu seorang petani? Oke, are you a gardener? Oke. Jadi sesuai dengan to be-nya ya. Oke, sekarang I to be-nya apa tadi? Am. You to be-nya apa? Ayo. Are, good. We to be-nya apa? Are. They to be-nya apa? Are. Oke, good. Kemudian, oke, she to be-nya apa? Is. Oke, good. Kemudian he to be-nya apa? Is. Kemudian it itu kata ganti binatang atau benda ya. To be-nya apa? Is. Seperti itu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa lihat menu-menunya. Di situ ada uji pemahaman. Bapak harap kalian latihan uji pemahaman. Semua kegiatan kalian, baik absensi, uji pemahaman, ya, atau mengerjakan kuis, itu semua akan Bapak record dan Bapak akan catat. Terima kasih, selalu jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Nanti insya Allah Bapak akan buka sesi live-nya, insya Allah ketika kita ada waktu. Yang pasti adalah juga kesehatan kalian ya. Salam untuk orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.